Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengupas surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16. 6 sampai ayat 16. Sebab nuzulnya itu ayat 6 sampai ayat 16. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin ayat 2 Lidzalikal kitab sampai ayat 5 itu menerangkan
tentang orang mukmin, tentang ciri-ciri orang mukmin atau orang yang bertakwa. Sedangkan mulai ayat 6 ini, khusus ayat 6 sampai ayat 7, kita coba perhatikan artinya. Innalladzina kafaru, inna itu sesungguhnya. Sesungguhnya. Ini inna wa huwa tuakai yang berfungsi merubah susunan mubtada khobar. Yang asalnya mubtada itu dibaca rofa, khobarnya dibaca rofa. Kalau kena inna dirubah. Apa rupanya? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur. Kufur itu artinya tidak menerima iman atau menolak beriman. Sawaun, itu sama saja alaihim, atas mereka. Angzartahum, apakah kamu memberi peringatan pada mereka? Amlam tungdirhum, atau tidak memberi peringatan pada mereka. Layuk minun, mereka tetap tidak mau iman. Mengapa demikian? Khotamallahu, khotama telah mengunci. Siapa? Allah ala qulubihim, atas hati mereka. Hatinya terkunci. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Jadi kenapa kok gak beriman? Karena memang hati dan pendengarnya telah terkunci. Ditambah wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka ghishawatun, ada tutup. Kalau seperti itu, walahum adzabun adzim, walahum, dan bagi mereka kelak adzabun, ada siksa adzimun yang berat, yang besar. Jadi hati manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Hati manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hatinya orang mukmin itu ibaratnya seperti wadah yang tengadah ke atas dan terbuka, tidak miring, tidak guling, utuh pokoknya. Kalau digambar, ini hati, Arabnya itu qulubul insan. Hati manusia itu ada 4 macam. Satu, yang pertama seperti wadah, timbul, tidak borot, tidak utuh lah. Jadi ketika ini kemasukan air bisa penuh. Ini hatinya orang mukmin. Itu qalbul mukminin. Ini orang mukmin. Yang kedua, ini seperti wadah tapi tertutup. Atau seperti wadah tapi tengkurap begini. Ini hatinya orang kafir. Kafir. Ini orang kafir. Kok disiram, dikasih apapun gak akan masuk. Hatinya orang. Di sini ini dikatakan khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci rapat hati orang-orang yang kufur itu. Di sini yang masuk kategori di sini siapa? Ya orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah ketika ayat ini turun. Kalau dalam sebabun nuzul itu terangkan
Di ayat 6 dan ayat 7 ini kalau menurut riwayat dari Ibnu Jarir dari jalannya Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Krimah dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas tentang ayat innalladzina kafaru sampai walahum adzabun adim itu annahuma unzilata atau nuzilata fi Yahudil Madinah. Jadi diturunkan untuk menyikapi atau mensifati orang-orang ahli kitab di Madinah, yaitu orang Yahudi. Kemudian kalau dalam riwayatnya Rabi bin Anas disebutkan bahwa ayat ini turunnya pada waktu perang Ahzab. Pada waktu perang Ahzab tahu sampean? Perang Ahzab itu atau yang terkenal dengan perang Khandaq, perang Parit. Di orang-orang kafir Makkah bersekutu dengan orang Yahudi Madinah. Orang kafir Makkah menyerang dari luar, sementara orang Yahudi menyerang dari dalam. Ini ayat ini turun menyikapi itu, bahwa mereka orang-orang yang kufur itu, orang yang kafir itu betul-betul terkunci hatinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran sedikit pun. Nah, ini digambarkan di sini seperti wadah yang tertutup atau wadah yang apa? Tengkurap jenenge ya. Tengkurap apa? Lek ngene apa? Lek nglumah iki bahasa Indonesia apa? Terkelumah ngono. Telungkup, tengkurap, apa kan? Terlentang. Cara wong ngono. Pesona. Jadi seperti itu. Dalam saiki timbul mengkurap ngene iki mbok disiram sampai hanya sak laut ya ora isi to. Beda dengan orang mukmin, artinya seperti wadah yang terbuka. Jadi berapapun isi menerima kebenaran akan diterima dengan itu. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya itu wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Yang kedua, wa minan nas dan sebagian dari manusia man ada seseorang yaqulu yang berkata amanna aku beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Itu ucapan lesannya, padahal wa mahum tidaklah mereka bimukminin itu orang yang beriman. Siapa itu? Lesan yang ngomong iman tapi hatinya tidak itulah namanya orang orang yang menyembunyikan kekufurannya di balik ucapan keimanan. Mereka itu kalau diibaratkan wadah, hatinya itu seperti ini. Nah, tapi ini bentet. Apa cara istilahnya? Ya, letaklah bentet. Nah, ini hatinya orang munafik. Hati ini bentet. Jadi seberapapun diisi tidak akan bisa penuh, mesti borot. Jal. Kayak sampean jedinge diisi tapi apa? Sing ngisor bocor ya padha ae atau penuh. Tampungane ngono terus anyune ra mati-mati. Tapi kerane nang ngisor dibukai kabeh sampai jam 1 malam penuh bludak-bludak. Jadi piye isuk bingung wae wudu. Nek kangkang apa meneh tunggale. Jadi hatinya orang munafik kayak itu. Nang arep nggih mantuk-mantuk ora kepanggih. Jadi ngomongnya amanna billah wa bil yaumil akhir padahal wa mahum bimu'minin. Nah, mereka kok berani begitu apa? Mereka mengira Allah tidak tahu. Maka disinggung oleh di sini
yukhadi'unallaha. Mereka itu menipu Allah. Balladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wong sing beriman gak ngerti. Dulu di Indonesia ini ada seorang apa namanya? Kalau dikatakan munafik itu orang cari selamat. Kalau ini bukan orang munafik, memang betul-betul orang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Namanya Senok Hogronyo. Senok Hogronyo. Itu orang Nasrani asli, Protestan dari Belanda. Dia pura-pura masuk Islam lewat Maroko. Ngerti Maroko ya, men? Di Maroko. Ini kulo cedek. Kan ini Palu ini ngulon titik. Maroko. Maroko itu di daerah Afrika yang paling barat. Perbatasan kalau ke atas ke utara sedikit ini nyebrang ke Spanyol. Spanyol bin binah, ini Salodik. Jadi di situ dari Belanda dia masuk ke Maroko, berpura-pura jadi orang Maroko, berganti nama seperti nama orang Muslim. Terus berangkat ke Mekah, haji, mengikuti ritual haji, belajar di syekh-syekh di Mekah sana. Tapi karena dalam hati niatnya bukan karena untuk iman, dia hafal Quran, dia hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal banyak. Tapi ujung-ujungnya untuk menipu. Setelah itu dia ke Indonesia, masuk ke Aceh, masuk ke Jawa, masuk ke Banten, bahkan jadi menantu seorang ulama besar di Banten. Ternyata apa? Dia itu yang membocorkan. Di lewat lesannya, lewat bibirnya, mengaku seolah-olah seperti orang beriman, padahal kenyataannya tidak beriman. Inilah, dengan seperti itu dia mengatakan, dikira bisa menipu Allah dan orang, padahal tidak. Ini. Nah, hati mereka itu karena tidak ada iman, meskipun hafal Quran yo nggak berpengaruh. Balik ke awal tadi itu, hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya beriman pada yang gaib, mau melaksanakan sholat, seterusnya itu yang kemarin. Ini. Nah, orang-orang munafik inilah yang seperti ini. Ini meskipun hafal Quran kan berarti kan sudah ini toh, nggak cuma hafal kayak WDW, hafal-hafal toh, dia ngerti maknanya. Bahasa Arab pinter. Tapi memang dari awal niatnya kepingin merusak Islam. Ini. Maka di sini disinggung, digambarkan oleh Allah, mengapa mereka seperti itu? Wa mayahda'una, mereka tidak menipu sebenarnya illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri. Tapi wa mayash'urun, mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa. Dikira sudah benar. Mengapa seperti itu? Karena fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit, ibaratnya wadah mereka bentet, ketoke lahire kebek, ditinggal mungkur, kosong maneh. Terus karena ngerti bocor, ngerti begitu, bukannya terus tobat tambah iman, enggak, tambah nemen kufure. Maka digambarkan di sini oleh Allah, fazadahum, maka menambahlah pada mereka siapa? Allah marodon, sakitnya. Di bentete biasanya guna ngesor, karena tambah kesombongannya, tambah sak mundur sampai akhirnya pecah. Ini bentete pecah. Pecah, walahum adzabun alim, bagi mereka Allah sediakan adab yang pedih, bimakanu yakdzibun, sebab mereka telah berdusta. Ngapusi apa? Ya ngakune iman padahal ora Akhirnya ketika Indonesia merdeka itu, Senok Hogronyo itu sehidup
pindah maneh nang negarane kono nang Belanda. Menulis buku perjalanan dia, pura-pura Islam dan seterusnya. Terus orang-orang di Indonesia yang sempat jadi temannya, terus macam-macam ditulis. Ya, akhirnya ketemu, dia sendiri yang mengaku buka kedoknya seperti itu. Nah, anehnya mereka itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Orang-orang munafik itu ketika dikatakan pada mereka la tufsidu, jangan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Kamu mau berbuat seperti itu, membohongi orang begini-begini. Jawab ya. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, loh, justru kita-kita ini loh yang berbuat baik. Bukan mau berbuat buruk. Justru kita yang mau berbuat baik. Dibantah oleh Allah. Allah, tidak begitu. Innahum humul mufsiduna. Sesungguhnya mereka lah justru yang berbuat kerusak. Walakilah ya surun, tapi mereka tidak merasa. Wong lek wis manut karepe dhewe susah. Ya. Kon manut liyane moh. Monggo ngene sing bener. Enggak ya wis pokoke ngene iki. Repot lah musuh pokoke iki. Ya ta? Tidak mau menerima masukan. Seperti itu. Nah, terus wa idza qila lahum aminu, ketika sudah kepepet ditanya, ditanya atau dikasih tahu, wa idza qila, dikatakan lahum pada mereka, aminu, mbok iman saja kamu itu, kama amanan nas, sebagaimana berimannya orang-orang itu yang sudah masuk Islam itu. Jawab piye? Qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah aku harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Ngarane wong muslim, sahabat Rasulullah itu seperti orang yang bodoh. Dan dia menganggap dirinya apa? Sing pinter. Nah, itulah orang sombong karena ilmu akan lebih mudah jatuhnya. Wong lek sombong nyombong ning ilmu ora suwi. Ora suwi. Lama akan jatuh. Kenapa? Kayak tadi dalam ngaji Ihya itu. Ilmu itu tidak boleh disombongi. Ilmu kok juga sombong-sombong. Jatuh sendiri. Ada cerita lucu ini. Mbah Yai Sahal Mahfud. Yai Sahal Mahfud itu pengasuh pondok Futuhiyah di mana Meranggen. Di Pati, Kajen. Matlaul apa itu ya? Matlaul Anwar atau apa namanya. Kalau yang Futuhiyah itu di Meranggen, bukan itu. Jadi Mbah Yai Sahal itu sebelum wafat beliau posisinya sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama. Tapi nggak pernah pakai jubah. Pakaiannya ya begini, sarungnya paling larangan dek kira-kira. Sing digawe atlas. Suatu ketika datang di seminar. Ya, datang di seminar sebagai pembicara di keynote-nya itu atau pembicara utama Kiai Haji Sahal Mahfud. Sing Joko gerbang itu banser. Jangan boleh masuk. Yang boleh hanya Mbah Yai Sahal saja. Akhirnya apa? Yai Sahal ini enggak pakai serban, enggak pakai macam-macam, pokoknya segini iki, pakai baju biasa, kadang baju safari, ketuan, wongnya sepuh bisa. Mau masuk, tidak boleh. Karena apa boleh? Yes, menengah nang kono ki. Karena penampilan nggak meyakinkan sebagai seorang ulama. Akhirnya panitia yang di dalam itu nunggu jam sekian, biasa Mbak nggak pernah telat. Kok telat? Akhirnya ditelepon yang di depan. Zaman dulu bukan telepon. Apa ini? Ini talkie itu kayak Rari itu. Hei, Medan, Mbah Yai sudah datang lah belum? Belum. Gak ada orang datang. Ada tadi mau masuk. Akunya namanya Sahal. Tapi duduk kiai ku. Waduh, panitianya langsung moro wah
Wis kecolongan ini mesti ini. Ternyata betul Mbak Yasal sudah duduk di situ tengok-tengok. Masya Allah. Jadi orang yang humul namanya, menyembunyikan kepintarannya, tidak dengan dipamerkan glamor seolah-olah apa cara istilahnya. Wah, jadi ulama terus jubahan rono rene, serbanan rono rene, tidak seperti itu. Mbak Yasal maksud. Nah ini, jadi menyombongkan keilmuannya. Dikatakan jangan berimanlah seperti orang-orang itu, malah jawabnya minu kama amanas sufaha. Masa aku suruh iman seperti orang bodoh-bodoh itu? Ngece tadi. Nah, ala innahum sufaha walakila ya. Bantah oleh Allah. Allah tidak begitulah. Ingatlah. Innahum sufaha. Justru mereka itu yang bodoh. Walakila ya. Namun tapi mereka tidak tahu, tidak menyadari. Makanya enek wong bodoh dan ngerti dia iki bodoh, akhirnya gelem belajar. Enek wong pinter ya toh, dan ngerti dia itu pinter, maka dia mau mengajar. Ada yang bodoh tapi tidak merasa kalau dia itu bodoh, akhirnya gak gelem belajar alias keminter. Ya. Ada orang yang pinter tapi merasa dia itu tidak pinter, akhirnya nopo gak gelem memanfaatkan ilmunya, malah tukang nyrekali wong. Ini bahaya. Jadi sing paling apik piye? Lek bodoh yo ndang ngakoni bodoh terus gelem belajar. Kalau memang ngerti dan merasa bisa untuk mengamalkan yo ngajar, mulango. Wis dadi wong pinter kan banyak kadang-kadang itu orang pinter tapi nggak bermulang, nggak gelem memanfaatkan ilmunya untuk dibagi-bagi ilmunya. Ini karena apa? Males. Ini, jadi orang munafik itu orang bodoh tapi ngaku pinter. Kan dikatakan di sini, ala innahum sufaha walakila ya lam. Justru dialah yang bodoh, dialah yang nggak tahu tapi ngakunya tahu. Nah, cirinya mereka itu begini. Wa idza laqul ladina amanu wa idza laqu, dan apabila mereka itu bertemu alladzina amanu dengan orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, "Hei, aku iman padha karo sampean." Sama. Ini muslim, iman. Tapi wa idza khalau, kalau mereka sudah menyendiri kembali ila sayatin pada kanca-kancane sing kaya setan kuwi. Di sini dimaknai kembali kepada setan-setan alias para pemimpin mereka, konco-konco yang membuat trik-trik untuk merusak orang muslim. Dia qalu inna ma'akum, mereka berkata inna, sesungguhnya kami ini ma'akum, tetap setia bersama sampean semua. Itu inna manahnu mustahzi'un, saya bilang aku beriman, itu tadi tidak lain nahnu mustahzi'un, kita ini hanya mentertawakan saja. Tenang saja, aman. Rekaman saya apa? Penyusup alias provokator. Nah, ganti nanti. Allah yastahzi'u bihim. Allah nanti yang membalas mentertawakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun, dan membiarkan mereka fituhyanihim dalam kebimbangannya, kesesatannya, yak mahun, terombang ambing. Tentang laut, badai, kapal mati, gak iso melaku. Ya dah. Seperti itu. Mulanya dalam ayat yang lain dikatakan la ilaha illa wa la ilaha illallah. Orang munafik itu gak rono, ya gak rene, gak dibolo, gak punya pijakan. Dulu itu ada cerita namanya, kamu tahu ada tawon kemit, ngerti ya men? Situ kan gawe susuh nang pinggir-pinggir ngene iku lho. Cilik. Dah. Wawake nang mburi dawa, tengah-tengah cuwilik. Ya. Iki jenenge tawon kemit.
Lan nek wedok apa jenenge bangkeane nawon kemit. Wedok langsing wetenge cilik pokoknya sing gede. Jenenge tawon kemit. Lah itu ceritanya apa? Jadi wong serakah, jaluk aman dhewe. Nang dia nak genduran diundang teko deh. Jadi nang dia nak wong genduran panganan teko deh. Roh. Kancane tuku panganan enak ngono ora jedul drop. Enak ora nang kene ngono. Jadi nang ndi ketemu ae. Jadi irunge iki irung kucing apa ya? Nang dia nak wong genduran. Nah, suatu ketika ada undangan. Pak Kemit, kok bar maghrib genduren. Oh, siap. Ora diundang ae goleki. Dilalah enek-enek tanggane ngomong, Pak Kemit, kok bar maghrib genduren. Oh, siap. Karena mikir piye kok bareng. Nah, dhisik iki sing jan. Akhirnya wetenge kencang. Ngomongannya, "Hei, kelas mulai batek yo." Kita telekono, dia boleh mulai batek ya. Dilang mulai bareng, berarti batek-batekan. Akhirnya batangnya ngemit ngene mau. Orang sudah itu malah ciloko. Jadi Allah lah nanti yang akan apa? Mentertawakan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kebimbangannya, kesesatan. Nah, mereka-mereka itu yang dijuluki oleh Allah, ulaika mereka itulah alladzina orang-orang istarau yang membeli ad-dhalalah kesesatan bil huda dibayar dengan petunjuknya dijual dipakai untuk membayar kesesat fama rabihat tijaratuhum maka tidaklah beruntung perdagangan mereka itu wa makanu muhtadin dan tidaklah mereka orang yang mendapat petunjuk. Jadi balik orang itu hatinya seperti ini. Lek utuh mau beriman, kalau nggak beriman ya namanya orang kafir di wadah yang terkurap atau tertutup. Kalau orang munafik seperti wadah tapi bentet sampai kadang-kadang bisa pecah. Nah yang terakhir ini wadah utuh tapi miring sehingga kalau kenaan banyu gak tahu kebek. Inilah hatinya orang fasik, qalbul fasiki, hatinya orang fasik. Maksudnya yo iman tapi nggak sepenuh hati, no iman tapi ras sepenuh hati. Sampean percaya Gusti Allah, percaya Rasulullah Muhammad, percaya. Gak sholat, muales aku. Ini apa namanya orang fasik. Mau dikatakan munafik, nyatanya yo tidak pernah ada upaya merusak orang Muslim. Dikatakan kafir yo nyatanya syahadat, tapi dikatakan Muslim kok yo ora tahu salat. Ini namanya fasik. Ini 4 macam ini hati manusia ini. Tinggal kita awake dhewe melok golongan sing ndi kuwi. Golongan sing terbuka atau tertutup atau yang bentet atau yang apa miring, tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Nek ada sebuah keterangan dari Rasulullah itu orang yang paling bahaya itu ya orang munafik. Kenapa? Ibaratnya musang berbulu domba. Musang ngerti musang kan? Musangnya itu rasanya serigala lah. Serigala, tapi bajunya seperti baju kambing. Berbaur di kalangan kambing-kambing. Susi kambingnya kok entek, tiba dipangan kuwi mau. Setiap masa ada seperti itu. Orang yang ada di tengah-tengah kita
bukannya untuk membuat Islam baik, tapi justru merusak citra agama Islam. Itu kata. Di ayat 2 sampai 5 itu tentang orang mukmin, 6 sampai 7 itu tentang orang kafir, 8 sampai 16 itu tentang orang munafik. Mungkin ada yang tanya. Ada sebuah doa. Doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah. Padahal beliau itu nabi dan rasul. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala dinikal Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau dinik Islam. Itu ya kena dinikal Islam. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinikal Islam. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku senantiasa dalam agamamu, yaitu agama Islam. Itu wocong. Mengapa kok dikatakan harus berdoa atau senantiasa minta agar tetapkan iman Islam? Karena yang bolak-balik hatinya manusia itu Allah Subhanahu. Orang saiki Islam, mukmin, besok kafir bisa. Karena yang beri petunjuk itu hanya Allah. Innal huda. Jadi penting berdoa dengan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinikal Islam. Ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balik hati, sabit tetapkanlah qalbi hatiku ala dinikal Islam, atas agamamu yaitu Islam. Sampeyan ngerti biyen kene cerita ada ulama besar namanya Barseso. Barseso ki jenenge angel men, basane apa ana? Barseso ki santrinya itu ribuan. Ada mengatakan 1000, ada yang mengatakan 4000. Itu separuh atau 1000-nya itu iso iber. Berjalan di awan itu, di atas angin itu bisa. Ampuh to kuwi. Sampeyan apa menaku nang awan, mlaku biasa itu ambruk luwen. Ya. Wah ini. Nah, terus ibadahnya kayak apa? Kalau dia berdoa begini, ya langsung tembus ke arasnya Allah. Saking golongane setan kroco-kroco ini kewalan godho. Wah, akhirnya lapor setan ini nang bos besarnya, iblis. Bos, ini bagaimana nih ketiwasan kita ini? Kita sudah capek-capek menggoda, masih kalah ini.
Akhirnya iblis dhewe sing turun tangan. Deloki, apa hobine bar sesuk? Oh, bar sesuk iki ternyata punya hobi lek salat kuat. Wateng. Salat sepanjang malam. Apa mulai-mulai itu haus atau buang air itu. Dalman. Oh no. Akhirnya apa? Iblis tuh membo-membo. Apa membo-membo? What's meaning membo-membo? Pura-pura lah. Berganti wujud seperti seorang santri. Lek sholat itu nang sandinge. Jadi agar bar sesuk salam eruh. Sholat lagi. Eruh. Jadi dia ini sholat sebelum bar sesuk sholat. Bar sesuk leren iku sik sholat. Ngampuh to iki. Santri endi iki? Kalah aku. Ya harga diriku jatuh to kasarane kan to. Kuat kono. Akhirnya apa? Diamati terus. Bukan main. Aku sudah ngantuk, dia masih sholat terus. Saya lihat sepanjang malam gak tahu turun. Mulai isya, sholat sunat sampai tembus subuh. Itu. Durunge subuh sholat meneh, bar subuh leren dulu. Engko begitu matahari terbit, ya toh? Dia sholat duha sampai masuk duhur. Bar duhur sholat meneh sampai tembus ngasar. Leren ngasar dulu, maghrib, bar maghrib terus begitu. Akhirnya takjub ini si bar sesuk. Bisa. Kok bisa? Akhirnya nih tanya ini, Kang Santri, sampean kok luar biasa sekali. Kuat sholat kayak begitu. Apa ini jamune? Apa ini? Jawabnya apa? Begini Mbah Yai. Saya itu ketika sholat selalu menjaga rasa bersalah. Makanya saya berusaha terus semangat agar kesalahan saya dihapuskan. Pinter telek ngomong. Rasa bersalah. Nah Mbah Yai yang mikir, aku salah apa ya? Ya kan? Ketika orang sudah berpikir, aku salah apa? Ini berarti dia sudah sombong. Wah, kena langsung ngono setan. Ya salah, pokoknya bikin dosa lah Mbah Yai. Gak mungkin lah aku bikin dosa. Nah sama apa? Ya saya ini ya biar semangat ya memang melakukan dosa. Biar nanti kalau sholatnya ini khusyuk. Wah, tidak bisa. Ya kalau memang jadi mau kuat, itu ya begitu saya. Pertama ya tinggal pilih dosa yang ringan-ringan dulu. Ringan ini kayak apa ini? Sampai apa dulu mulai ini? Nah gitu kan? Usaha itu gampang Mbah Yai. Saya cuma minum anggur saja. Minum hammer. Minum arak. Minum bir. Habis itu saya menyesal. Habis saya terus semangat. Setiap habis minum langsung semangat saya. Jangan di aku. Jenenge Pak Kiai nang dilek dodolan bir ro. Akhirnya tengah malam dia keluar. Dengak. Jadi nang kono ke nang warung sana itu warung remang-remang itu ada kadang-kadang jual. Tenang. Cari. Ya dah. Minum. Wah, ternyata semangat salahnya. Menebus salahnya Pak Kiai ini semangat. Ngimbangi iblis sih mau. Wong iblis ora butuh mangan kaya malaikat itu. Panganane iblis beda. Akhirnya napa? Pak Kiai ini ketagihan. Suatu ketika dia pas masuk ke warung, gitu, dia minum beralih dari merek satu yang lebih tinggi lagi. Sing jenenge apa? Saiki ngono langsung gliyang jirne. Aku ora tahu. Minum itu langsung gliyang. Jadi sing jaga wong wedok iki kliyem-kliyem. Iki bojoku apa kudu? Akhirnya perkosa ini
Karena dikira bojone mripate melilik-melilik. Siji malah ngatek loro. Nah, suatu ketika si arek wedok iki ngomong, "Mbah Yai, saya ini hamil." Wah, panik ya ini. Waduh, kalau sampai ketahuan taruh di mana wajahku ini, nama baikku ini. Akhirnya dipateni. Oh, wedok iki dipateni penjaga kedai itu tadi. Insya Allah. Berarti pateni, enek sing ngerti. Wah, langsung dicekel, diarak. Jalan tengah lapangan, dipenjut karo cah nom-nom. Oh, dasar kiai cabul. Ya toh. Wah, sampai akhirnya wis antara hidup dan mati, iblis teko santri sing bagaimana Pak Kiai masih semangat lagi beribadah? Raimu iki gawe aku cilaka iki. Jadi kalau antara hidup dan mati pun iblis teko. Aduh, ngelak aku. Aku mau kasih kamu minum. Tapi syaratnya kamu harus nyembah aku. Kamu gak mau, mbak pusineh. Pengen ngelak apa ora? Wah, aku kalau nggak mau berarti hormat sajalah dengan piye lho hormat. Wis mantuk ngono wis. Akhirnya tenan, begitu dia mantuk, malaikat maut mencabut nyawanya. Seketika mati dalam keadaan ghairul gak iman, hilang iman. Nah ini. Makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku dalam keadaan Islam, mengikuti agamamu. Itu pentingnya. Kenapa? Orang yang sekali beritu ngalime seiso glempang apa maneh kaya awake dhewe. Nah, sing berdino biasa berusaha njogo ngibadahe sik ada kemungkinan glempang apa maneh sing sembrono sebagainya. Yang penting njogo. Nah, yang punya hak hidayah itu hanya Allah sendiri. Kalau yang punya hak nur hidayah ya bapake. Hidayah ada bapake. Yang punya hak memberi petunjuk hanya Allah. Inilah. Hanya tidak boleh terus sak karepe dhewe. Harus ditoto, belajari, jaga jamaah dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Menjaga. Seperti itu. Nah, barangkali untuk keterangan kita malam hari kita cukupkan sekian. Kita sambung nanti besok malam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.